Kesesatan hanya akan menimpa mereka yang menyempal dan memisahkan diri dari keyakinan mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabi semua, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya dalam neraka dan hanya satu di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini tertera diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sejarah mencatat bahwa di kalangan umat Islam dari semenjak abad permulaan, terutama pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, hingga sekarang ini terdapat banyak golongan atau firqah dalam masalah akidah. Faham akidah yang satu sama lainnya sangat berbeda dan bahkan saling bertentangan. Ini adalah fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Karenanya Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana dalam hadis yang telah kami sebutkan tadi, telah menyebutkan bahwa umatnya ini akan terpecah belah hingga 73 golongan. Semua ini tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai hikmah terkandung di dalamnya. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti akan hikmah-hikmah di balik itu, namun demikian asabiku semua, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan jalan yang selamat yang harus kita tempuh agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Kunci keselamatan tersebut adalah dengan mengikuti apa yang telah diyakini oleh al-jamaah, keyakinan yang telah dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjanjikan kepada Nabi bahwa umatnya ini tidak akan tersesat selama mereka berpegang teguh terhadap apa yang disepakati oleh kebanyakan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan mereka semua di dalam kesesatan. Kesesatan hanya akan menimpa mereka yang menyempal dan memisahkan diri dari keyakinan mayoritas. Azabiku semua, mayoritas umat Rasulullah SAW dari masa ke masa dan antar generasi ke generasi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang sesudah mereka yang mengikuti jejak para sahabat tersebut dalam meyakini dasar-dasar akidah atau usul al-i'tiqad. Walaupun generasi pasca sahabat ini dari segi kualitas ibadah sangat jauh tertinggal dibanding para sahabat Rasulullah itu sendiri, namun selama mereka meyakini apa yang diyakini para sahabat tersebut, maka mereka tetap sebagai kaum Ahlus Sunnah. Ya sabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar-dasar keimanan adalah meyakini pokok-pokok iman yang 6, usul al-imam as-sittah, dengan segala tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya. Pokok-pokok iman yang 6 ini adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih. Rawal Bukhari wa Muslim. Iman adalah engkau percaya dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta beriman dengan ketentuan qadar Allah, yang baik maupun yang buruk. Hadis ini tertera dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, azabiku semua, pengertian al-jamaah yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud tadi, yang berarti mayoritas umat Rasulullah SAW, yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah disebutkan dengan sangat jelas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sebagaimana dikatakan, usikum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wa fihi
alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal ithnaini ab'ad faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ah. Rawat Tirmizi wa qala hasan was sahih al-Hakim. Aku berwasiat kepada kalian untuk mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian mengikuti orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian mengikuti orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan termasuk dalam rangkaian hadis ini, hendaklah kalian berpegang kepada mayoritas al-jamaah, ya. Dan jauhilah perpecahan, karena setan akan menyertai, karena syaitan akan menyertai orang yang menyendiri. Dia syaitan dari dua orang akan lebih jauh. Maka barang siapa menginginkan tempat lapang di surga, hendaklah ia berpegang teguh kepada keyakinan al-jamaah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh al-Imam Al-Hakim. Nah, al-jamaah dalam hadis ini, ya, tidak boleh diartikan dengan orang-orang yang selalu melakukan sholat berjamaah, ya. Juga bukan jamaah masjid tertentu, atau juga bukan dalam pengertian para ulama hadis saja. Karena pemaknaan semacam itu tidak sesuai, ya, dengan konteks pembicaraan hadis ini. Juga karena bertentangan, sahabat semua, ya, dengan kandungan hadis-hadis lainnya. Konteks pembicaraan hadis ini jelas mengisyaratkan bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah mayoritas umat Rasulullah SAW dari segi jumlah. Ya. Penafsiran ini diperkuat pula oleh hadis riwayat Imam Abu Daud yang telah kami jelaskan tadi. Ya. Sebuah hadis dengan kualitas sahih masyhur. Hadis riwayat Abu Daud tersebut diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini memberikan kesaksian akan kebenaran apa yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kebenaran firqah-firqah yang menyempal. Ya. Dari segi jumlah, firqah-firqah sempalan 72 golongan yang diklaim Rasulullah SAW akan masuk neraka, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ini. Ya. Adalah kelompok yang sangat kecil dibanding pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, azabi kesemuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalangan Ahlus Sunnah dikenal istilah ulama salaf. Ya. Mereka adalah orang-orang terbaik dari kalangan Ahlus Sunnah yang hidup pada 3 abad pertama tahun Hijriah. Tentang para ulama salaf ini, Rasulullah SAW itu mengatakan, khairul kuruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Rawat Tirmizi. Sebaik-baik abad adalah abadku, periode sahabat Rasulullah. Kemudian abad sesudah mereka, periode tabi'in. Dan kemudian abad sesudah mereka, periode tabi'in. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, pada paruh akhir abad ketiga dari periode salaf ini, tepatnya pada sekitar tahun 260 Hijriah, mulai menyebar berbagai bid'ah dan faham-faham ekstrim dalam masalah akidah, seperti bid'ah kaum Mu'tazilah, bid'ah kaum Khawarij, ya, bid'ah kaum Musyabbihah, ya, dan berbagai kelompok sempalan lainnya. Ya. Nah, kemudian 2 imam yang masyhur, yaitu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang wafat 324 Hijriah dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat 333 Hijriah, datang dengan menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diyakini para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Dengan mengemukakan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli, disertai dengan bantahan terhadap kesesatan-kesesatan kaum Mu'tazilah, ya, kaum Musyabbihah, kaum Khawarij, dan kelompok ahli bid'ah lainnya. Ya. Sehingga di kemudian hari nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dinisbatkan kepada 2 imam yang masyhur ini. Ya.
Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Al-Asy'ariyun atau Al-Asy'ariyah, ya, yaitu para pengikut Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, dan Al-Maturidiyun, yaitu para pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Penyebutan Ahlus Sunnah dalam dua kelompok ini, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, tidak menafikan bahwa mereka berada di dalam satu golongan, yaitu Al-Jamaah. Ya. Karena jalan yang telah ditempuh oleh Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, di dalam pokok-pokok akidah adalah jalan yang sama. Ya. Nah, sahabat semua, perbedaan yang terjadi di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah hanya dalam masalah-masalah cabang akidah saja atau furu' al-aqidah. Ya. Hal ini tidak menjadikan kedua kelompok ini saling menghujat atau saling menyesatkan satu sama lainnya. Nah, contoh perbedaan tersebut, ya, perihal apakah Rasulullah SAW melihat Allah saat peristiwa Mi'raj atau tidak. Sebagian sahabat seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan bahwa ketika itu Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Ya. Sedangkan sahabat lainnya seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika itu melihat Allah dengan mata hatinya. Ya. Allah telah memberikan kemampuan kepada hati Rasulullah untuk dapat melihatnya. Perbedaan furu' al-aqidah semacam inilah yang terjadi di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Sebagaimana perbedaan tersebut terjadi di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Sahabat semua, kesimpulannya, kedua kelompok ini masih tetap berada dalam satu ikatan al-jamaah. Ya. Dan kedua kelompok ini adalah kelompok mayoritas umat Rasulullah SAW yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Artinya sebagai satu-satunya kelompok yang selamat. Ya, karena itu Al-Imam Al-Hafiz As-Sayyid Murtada Az-Zabidi yang wafat 1205 Hijriah dalam kitab Ithaf As-Sada Al-Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin, ya, itu menuliskan idza atliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya. Nah, dengan demikian, akidah yang benar dan telah diyakini oleh para ulama salaf terdahulu adalah akidah yang diyakini oleh kelompok Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Maturidi. Ya. Tidak datang dengan membuat ajaran baru, tapi keduanya hanyalah merumuskan dan menjelaskan kembali akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, sahabat semua rahmatillah, akidah Ahlus Sunnah ini adalah akidah yang diyakini oleh ratusan juta umat Islam di seluruh penjuru dunia, dari masa ke masa dan antar generasi ke generasi. Ya. Di dalam fikih mereka adalah para pengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan orang-orang terkemuka dari mazhab Hambali. Ya. Akidah Ahlus Sunnah inilah yang diajarkan hingga kini, ya, di pondok-pondok pesantren di negara kita, Indonesia. Dan akidah ini pula yang diyakini oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Ya. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, India, Pakistan, Mesir, ya, terutama Al-Azhar yang giat mengajarkan akidah ini. Ya, negara-negara Syam, ya, Syria, Yordania, Lebanon, ya, dan Palestina, ya, Maroko, Yaman, Irak, Turki, Dagestan, Chechnya, Afghanistan, dan negara-negara lainnya. Nah, dia sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga videonya bermanfaat bagi yang mendengar. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.